Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Salam Ta Channel dimanapun berada, sekarang kita berada di lapangan golf Freeport, Indonesia. Latar belakang kita ini adalah lapangan golf. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita di masjid tentang jejak-jejak iman yang ada pada diri sahabat. Kita telah jelaskan tingkat-tingkat iman. Ada yang disebut dengan ilmu yakin, ada yang dikatakan ainul yakin, dan ada yang disebut dengan hakul yakin. Yang kita mau lihat ini gimana jejak-jejak hakul yakin yang ada pada diri sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinan para sahabat ini sudah sampai kepada derajat tidak ada keraguan lagi. Sehingga orang katakan sekalipun surga dinampakkan di hadapannya, neraka diperlihatkan di depannya, itu tidak menambah lagi keyakinannya. Sudah mentok yakin sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keyakinan para sahabat, suatu generasi yang dibina langsung oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ini tidak gampang. Jadi Nabi membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun untuk menanamkan keyakinan seperti ini. Karena setelah keyakinannya sempurna, baru hijrah ke Madinah, maka turun perintah-perintah Allah, maka semua perintah Allah itu langsung diamalkan dalam kehidupan mereka. Karena mereka sudah yakin bahwa apapun yang bersumber dari Allah itu pasti kebenaran, dan apapun yang keluar dari mulut Rasulullah SAW pasti itu adalah kebenaran. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Salam Ta Channel, jangan lupa subscribe dulu, like, kemudian insyaallah share kepada teman-teman yang lain. Baik, kita ambil jejak-jejak daripada keimanan para sahabat. Kita ambil contoh misalnya keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sampai kepada keyakinan yang sempurna kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengadakan perjalanan Isra Mi'raj, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit menerima salat 5 kali sehari semalam, yang awalnya 50 kali. Kemudian turun lagi pada malam hari itu juga. Kemudian tiba di Mekah sebelum subuh. Hadirin yang mulia, karena ini berita sangat besar, maka Rasulullah mengumpulkan para pemuka Quraisy. Dan perlu dipahami bahwa pemuka-pemuka Quraisy ini adalah pamannya sendiri Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, itu adalah paman Nabi sendiri. Bahkan Abu Lahab ini begitu gembiranya ketika Rasulullah lahir, maka dia memerdekakan hamba sahayanya yang menyampaikan berita bahwa kemana kamu telah lahir. Begitu gembiranya, yang namanya Abu Lahab, dia merdekakan itu hamba sahayanya. Begitu gembiranya dan disayanginya Rasulullah oleh para paman-pamannya. Hadirin yang mulia, ketika dia kumpulkan seluruh keluarganya, kemudian Rasulullah menjelaskan, wahai paman-pamanku, para pemuka suku Quraisy, saya ingin menyampaikan suatu berita yang sangat luar biasa. Bahwa tadi malam saya diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, naik ke langit menerima perintah salat, dan saya kembali ke Mekah ini sebelum subuh. Jadi waktu Nabi sampaikan ini, maka para pemuka Quraisy mengatakan, betul-betul kamu Muhammad sudah bertambah gila. Inilah puncak gila yang kamu lakukan ini. Mana mungkin kau bisa dari Masjidil Haram ini, kemudian ke Masjid Aqsa, naik ke langit, kemudian turun lagi dan tiba kembali di Mekah pada malam yang sama.
Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada satu hal yang tidak bisa mereka bantah. Ketika mereka meminta bagaimana keadaan Masjidil Aqsa, bagaimana perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, maka Nabi ceritakan semuanya. Masjidil Aqsa begini modelnya, di sini pintunya, padahal Nabi belum pernah ke Masjid Aqsa sebelumnya. Tapi dia bisa menjelaskan secara detail tentang Masjidil Aqsa. Bahkan dalam perjalanan itu Nabi sudah katakan di kilometer sekian kira-kira ada kafilah. Mungkin butuh waktu 1 hari 2 hari sudah tiba di Mekah. Jadi katakan juga mungkin setengah hari lagi ada kafilah yang akan masuk ke dalam Mekah. Dia ceritakan itu dengan panjang lebar, tapi semuanya tidak bisa dibantah. Tetapi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke langit, kemudian tiba kembali, ini yang tidak bisa dipahami. Tidak bisa diterima oleh para pemuka Quraisy, sehingga mereka mengatakan, betul-betul kaum Muhammad sudah gila luar biasa. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kondisi seperti ini, ribut luar biasa dan mengatakan Muhammad gila, Muhammad sudah hilang akal dan lain sebagainya, datang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar bertanya, wahai tuan-tuan semua, kenapa ribut seperti ini? Dia bilang itu temanmu, sahabatmu betul-betul sudah gila. Maka diceritakanlah apa yang terjadi. Bagaimana mungkin sahabatmu dia katakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, kemudian tiba kembali di Mekah sebelum subuh. Apa ini, bukan berita gila? Padahal biasa kita lakukan perjalanan dari Masjidil Haram saja ke Masjidil Aqsa, itu punya butuh waktu 2 bulan dengan onta yang tercepat. Bagaimana mungkin 1 malam saja bisa selesai? Nah, maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar langsung mengatakan, tuan-tuan silakan tenang dulu. Saya mau tanya kepada tuan-tuan semua. Ini kan Muhammad lahir di tengah-tengah Anda. Dia besar di tengah-tengah Anda dan sejarah hidupnya tidak ada yang tersembunyi. Engkau lihat semuanya. Nah sekarang saya tanya kepada tuan-tuan sekalian. Adakah di antara tuan-tuan yang pernah dibohongi oleh Muhammad? Kan tidak ada. Dan bahkan waktu terjadi pertikaian antara suku untuk mengembalikan Hajaratul Aswad ketika banjir itu mau dikembalikan ke tempatnya, Anda kan yang menunjuk Muhammad sebagai orang yang harus menjadi hakim. Siapa yang pertama masuk Masjidil Haram, itulah yang kita percaya. Bukankah Anda menggelari bahwa Muhammad ini adalah Al-Amin, orang yang terpercaya? Masa kau tidak percaya? Semenjak lahir sampai sekarang tidak pernah dusta. Masa sekarang baru kau bisa dustakan? Hadirin yang mulia, begitulah keyakinannya Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar mengatakan, kalau betul itu tadi yang diceritakan Muhammad, lebih tidak masuk di akal daripada itu. Lebih gila daripada itu yang kau sangkakan, aku percaya. Apapun yang keluar dari mulut Muhammad itu pasti kebenaran. Inilah yang disebut dengan hakul yakin. Suatu keyakinan yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Mestinya kita memahami Al-Quran dan hadis seperti ini. Kalau itu jelas perintahnya dalam Al-Quran, jelas sunnahnya Nabi, tidak perlu kita ragu, langsung saja amalkan. Disinilah masalahnya kita sekarang ini tidak berada pada hakul yakin terhadap perintah-perintah Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat jejak yang lain. Ali radhiyallahu anhu punya keyakinan juga yang sempurna terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat waktu Nabi akan berangkat hijrah. Waktu Nabi akan berangkat hijrah ke Madinah, ini kan rumahnya Nabi. Ini dikepung oleh 70 algojo dari setiap kabilah-kabilah yang ada di Mekah itu. Karena kalau diambil pemuda yang gagah dari setiap kabilah, maka kalau sukunya nanti Muhammad menuntut balas, masih dia ketakutan. Karena ada 70 kabilah yang harus dihadapi. Bahkan ada yang mengatakan ada 100. Hadirin yang mulia, ketika keadaan genting seperti itu, Rasulullah dikepung rumahnya, maka dia panggil Ali radhiyallahu anhu. Ali, kau datang kemari. Malam ini saya diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah meninggalkan Mekah menuju ke Madinah dan saya akan ditemani oleh Abu Bakar. Nah sekarang ini rumah sementara dikepung dan tujuannya untuk membunuh saya. Sekarang kau gantikan saya di tempat tidur saya, kau tidur di situ pakai selimut saya.
sekarang juga saya akan meninggalkan bersama Abu Bakar. Sehingga orang yang melihat dari jauh masih menganggap bahwa saya masih tidur. Sehingga saya bisa leluasa keluar meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum Nabi berangkat, Nabi katakan, "Wahai Ali, itu di sudut-sudut ruangan itu banyak barang-barang di situ. Ada barang titipannya orang-orang Quraisy." Dan itulah lucunya orang Quraisy, kalau dia menitip barang, dia titip kepada Rasulullah. Tapi dia tidak percaya dengan informasi bahwa Rasul adalah mendapat wahyu dari Allah. Tapi kalau ada sesuatu yang mau dititip, disimpan, dia simpan di rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan suatu keanehan. Dia percaya orangnya kalau ada barang dititip dan tidak percaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, dalam kondisi genting seperti ini, maka Ali radhiyallahu anhu tidurlah di tempat tidur Nabi dengan memakai selimut Nabi. Nabi berangkat. Hadirin, para pemirsa Salam Channel yang saya muliakan. Jadi begitu Nabi tadi menyampaikan bahwa itu barang-barang kau kembalikan kepada yang punya. Dan kalau kau sudah kembalikan semuanya, kau juga hijrah ke Madinah. Begitu Nabi mengatakan kau juga hijrah ke Madinah, langsung di dalam hatinya keyakinannya Ali bahwa malam ini tidak terjadi apa-apa. Karena Nabi menyuruh saya, kau juga hijrah ke Madinah. Jadi kalau Nabi mengatakan kau juga hijrah ke Madinah, berarti saya tidak mati malam ini. Kalau saya mati nggak mungkin saya hijrah. Dan pasti ucapan Nabi betul. Nah, maka hadirin yang mulia, begitu yakinnya Ali sehingga tidurnya luar biasa nyenyaknya. Nah, hadirin yang mulia, ketika tengah malam sekitar jam 2 misalnya, ini pasukan ini yang 70 orang ini itu menyerbu rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah dia mengelilingi tempat tidurnya Nabi dengan suara yang demikian menggelegar, kemudian dengan pedang yang terhunus tinggal ditusuk saja masuk, kemudian dipimpin oleh pimpinan pasukan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dibuka itu selimut, tinggal ditusuk saja, tapi pimpinan pasukan melihat mukanya. Ini mukanya bukan Muhammad, ini adalah Ali. Langsung dia mengatakan, tunggu dulu pasukan. Ini bukan Muhammad, ini adalah Ali, sahabatnya Muhammad. Nah, kalau ini yang kita bunuh, masalah besar yang kita akan hadapi. Karena ini anak tokoh terkenal dari suku Quraisy. Namanya saja disebut, orang sudah getar. Apalagi kalau anaknya yang dibunuh. Luar biasa persoalan yang kita hadapi. Karena memang tujuan kita bukan membunuh Ali. Tujuan kita kan ingin membunuh Muhammad. Sekarang kita tinggalkan ini Ali. Kita berpencar ke seluruh penjuru Mekah untuk mencari Muhammad. Bapak-bapak dan saudaraku yang mulia. Allahu Akbar. Yang namanya Ali ini. Orang ribut Pak. Orang ribut di sekitarnya. Tapi tidak bergeming. Tidak bangun. Enak sekali tidurnya. Nah, bahkan ketika menjadi khalifah, beliau ditanya, "Wahai khalifah, kapan engkau merasakan begitu nikmatnya tidur?" Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada tidur yang paling enak yang pernah saya rasakan kecuali menggantikan posisi Nabi ketika Nabi mau dibunuh di malam hijrah. Bayangkan hebatnya Pak, keyakinannya karena Nabi mengatakan kau juga hijrah ke Madinah, yakin bahwa malam ini saya tidak mungkin meninggal dunia. Nah, keyakinan inilah yang harus menjadi perhatian bagi kita. Bahwa Al-Quran kan ini mutlak benar. Hadis Nabi yang sahih mutlak benar. Jadi kalau sudah mutlak benar, apapun informasi yang kita dapatkan dari Al-Quran, tanpa keraguan harus kita amalkan sungguh-sungguh. Inilah yang disebut dengan keyakinan hakul yakin, suatu keyakinan tidak ada keraguan pun terhadap firman-firman Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah kelemahan umat pada saat sekarang ini. Tidak yakin, hakul yakin terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Hadirin para pemirsa yang budiman yang saya muliakan. Nah, ada ini kan khalifah tadi. Semuanya Abu Bakar Khalifah, Ali Khalifah. Ada kisah yang lebih spesifik lagi, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga cukup dekat dengan Rasul, yang disebut dengan Abu Darda. Abu Darda ini
sahabat yang kental persahabatannya dengan Nabi, suatu saat dia diajar doa oleh Nabi. Nah, kemudian ini Abu Darda lagi sikir-sikir di masjid. Begitu dia sikir-sikir di masjid, ada orang lari tergopoh-gopoh. Abu Darda, terjadi kebakaran ini di Madinah. Kau kembali ke rumahmu, selamatkan barangmu. Apa kata Abu Darda? Tidak terbakar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian datang lagi yang menyampaikan, "Wahai Ali, cepat kau kembali. Rumahmu akan terbakar." Dia bilang tidak terbakar. Kemudian yang ketiga ada orang datang terbokoh-bokoh, ya katakan, "Wahai Abu Darda, saya minta tolong kepadamu, kembalilah ke rumahmu, teman. Rumahmu akan terbakar, barang-barangmu akan habis." Abu Darda mengatakan, tidak terbakar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian datang orang. Kemudian mengatakan, "Wahai Abu Darda, rumahmu tidak terbakar." Apa dia katakan? Betul. Hadirin yang mulia, orang heran. Kenapa Abu Darda begitu hebat keyakinannya? 3 orang yang datang menyampaikan berita, rumah kamu terbakar, dia bilang tidak terbakar. Tak begitu ada orang yang datang mengatakan, rumah kamu tidak terbakar, langsung dia mengatakan, betul, kau. Hadirin yang mulia, ketika ditanya, Abu Darda mengatakan, "Wahai sahabatku, kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan aku doa. Dan Rasul katakan, kalau kau baca doa ini di pagi hari, ada yang mengatakan kau baca 3 kali, maka Allah akan menyelamatkan dirimu, keluargamu, dan seluruh hartamu dari malapetaka kecuali kematian. Dan kalau kau baca di waktu sore, Allah akan menjaga dirimu dan keluargamu, hartamu, sampai datangnya waktu pagi." Dan Abu Darda katakan, tadi pagi saya baca itu doa sungguh-sungguh. Dan sampai saya meneteskan air mata. Sehingga saya yakin Allah akan menolong saya. Ketika datang berita, saya katakan tidak terbakar. Ada lagi berita, saya katakan tidak terbakar. Nanti ada mengatakan rumah kamu tidak terbakar, baru saya mengatakan betul tidak terbakar. Karena kekasihku telah mengajarkan ini doa dan saya sudah baca sungguh-sungguh. Inilah sahabat. Tidak ragu sedikit pun dengan sabda Nabi. Tidak ragu sedikit pun dengan firman Allah. Kalau itu keluar dari mulut Muhammad, pasti sahabat langsung yakin bahwa itu adalah kebenaran. Karena memang dijamin oleh ayat. Ayat katakan, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat kepada posisi Ali tadi misalnya. Ketika dia menikmati tidur dan tidak bangun-bangun ketika banyak orang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, kalau ada yang mau dibunuh, Pak, kemudian dia suruh kita untuk menggantikan posisinya di situ, kira-kira masih bisa kita tidur? Saya kira enggak, pasti Pak enggak bisa kita tidur. Maka oleh karena itu, kalau keyakinan kita ini sampai kepada posisi seperti ini, insya Allah kita akan menikmati kehidupan ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk doanya Abu Darda, bisa kita cari di Google ada, di YouTube ada. Beginilah bunyi doanya. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu, wa anta rabbul arsyil karim. Masya Allahu kana, wa ma lam yasha' lam yakum, wa la hawla wa la quwata illa billah. A'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilman. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi, wa min syarri kulli dabbatin, anta akhisum binasiyatiha, inna rabbi ala siratim mustaqim. Kalau doa ini kita baca, Pak, yakin dengan seyakin-yakinnya, insya Allah diri harta kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga jejak-jejak keimanan para sahabat bisa memotivasi kita meningkatkan iman kita sampai kepada derajat hakul yakin, sehingga perintah Allah, sunnah Rasul kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin inilah kajian kita pada kesempatan hari ini di lapangan golf Freeport yang sangat indah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita untuk menjadi orang-orang yang mempunyai derajat hakul yakin. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis.
Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.